Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Patra Bani Fauzan dengan NIM 2107164 dari jurusan Teknik Logistik kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas artikel saya yang berjudul Peran Kereta Api dalam Dunia Logistik. Pendahuluan. Seiring perkembangan zaman, manusia selalu memerlukan sesuatu yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan yang dapat dilakukan secara efisien dan seefektif mungkin untuk menjalani kehidupannya. Transportasi sangat dibutuhkan ketika manusia ingin berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, atau ketika manusia ingin mengirimkan barang agar cepat sampai tujuan. Transportasi mempunyai peranan utama, yaitu sebagai mesin untuk pergerakan orang dan atau logistik. Kereta api menjadi salah satu transportasi darat yang digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu. Kereta api juga memiliki biaya yang lebih murah dan juga waktu perjalanan yang relatif cepat jika dibandingkan dengan transportasi darat lainnya. Lalu, yang kedua yaitu metode penelitian yang saya lakukan ialah melalui proses studi literatur. Studi literatur merupakan kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Melakukan studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan sebelum mereka terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Darmadi 2011. Lalu hasil pembahasannya yaitu yang pertama ada logistik. Menurut Gatorna dan Walters dalam bukunya Managing Supply Chain Strategic Perspective, logistik merupakan aspek manajemen strategis yang bertanggung jawab mengelola akuisisi, pergerakan dan penyimpanan bahan mentah, bahan setengah jadi, persediaan barang jadi, dan informasi yang menyertainya dalam suatu organisasi dan saluran pemasarannya untuk memenuhi harapan pelanggan sehingga dapat mencapai target keuntungan perusahaan. Misi logistik adalah untuk memenuhi kebutuhan barang yang sesuai ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan pada kondisi yang diinginkan, sehingga memberikan manfaat bagi perusahaan. Dibutuhkan waktu yang lama bagi perusahaan untuk menjadi pentingnya logistik untuk mengembangkan keunggulan kompetitif terhadap pesaing. Setiap proses internal logistik harus dikendalikan dengan baik untuk mencapai daya saing yang tinggi. Yang kedua, yaitu sarana transportasi dalam logistik. Pentingnya transportasi bagi kelangsungan logistik ditunjukkan oleh ketersediaan sarana transportasi yang memungkinkan tersedianya barang-barang yang diimpor dari daerah lain kepada masyarakat dengan biaya yang lebih murah. Transportasi yang murah dan mudah menurunkan harga barang sehingga biaya produksi atau biaya perolehan barang yang bersangkutan juga rendah. Kemajuan dan perbaikan dalam sektor transportasi pada umumnya tercermin dari penurunan ongkos transportasi pada pemakaian jasa, peningkatan kecepatan jasa transportasi, dan berbagai perubahan kondisi atau kualitas jasa transportasi tersebut, baik dalam perbaikan transportasi di dalam maupun di luar negeri. Dari kemajuan dan perbaikan tersebut, diharapkan pada tahun 2030, pengguna kereta api di wilayah Jawa diharapkan dapat meningkat dari 9,5 juta penumpang pada 2007 menjadi 24,4 juta penumpang. Jika kemajuan dan perbaikan sektor kereta api terus meningkat, maka ada suatu studi berasumsi bahwa akan terjadi pergeseran moda transportasi di masa yang akan datang, yaitu 70% untuk pengguna bus, 10% untuk pengguna mobil, dan 10% pengguna motor akan bergeser menggunakan layanan kereta api. Lalu yang ketiga adalah penunjang kegiatan logistik. Perkembangan perkereta apian di Indonesia tidak lepas dari pemerintahan kolonial Belanda. Kemajuan bangsa-bangsa Barat dalam berbagai bidang teknologi dibawa dan diterapkan oleh pemerintah Belanda di wilayah jajahan Indonesia. Adopsi teknologi Barat kemudian menjadi cikal bakal keberadaan kereta api di Indonesia. Transportasi kereta api di Indonesia berkembang pada abad ke-19, seperti halnya pembangunan jalur kereta api yang dimaksudkan oleh pemerintah Belanda untuk mengangkut kekayaan alam jajahan yang sebelumnya menggunakan kendaraan yang ditarik manusia dan hewan untuk mengangkut hasil tambang. Kehadiran kereta api memberi pengaruh yang baik terhadap
Kehadiran kereta api memberi pengaruh yang baik terhadap pedagang dan para imigran yang mencari pekerjaan di kota-kota besar. Namun, beroperasinya kereta api cenderung memberi dampak yang kurang baik terhadap transportasi tradisional yang cenderung dirugikan. Lalu, yang selanjutnya yaitu pelayanan logistik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, jenis-jenis pelayanan publik terbagi atas 3 kelompok, yaitu pelayanan barang publik, pengadaan dan penyaluran barang secara publik yang disediakan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya yang bersumber dari anggaran pendapatan, badan usaha, dan juga kekayaan daerah yang dipisahkan tetapi ketersediaannya menjadi misi negara Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayanan atas jasa publik. Penyediaan jasa publik yang disediakan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan, badan usaha, dan juga kekayaan negara dan juga daerah yang dipisahkan tetapi ketersediaannya menjadi misi negara Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pelayanan administratif. Perusahaan harus melaksanakan serangkaian kegiatan logistik dengan fokus utamanya melalui penyediaan suatu barang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat melalui A. Proses pengadaan barang, B. Kegiatan produk, C. Distribusi. Di dalam pelaksanaan kegiatan logistik sudah memiliki standar performa yang harus dicapai, yaitu terjadinya keseimbangan di antara kualitas pelayanan yang diharapkan pelanggan dengan biaya akomodasi yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu kesimpulannya, yaitu logistik merupakan proses pengelolaan yang strategis dalam pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para supplier, di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Transportasi mempunyai peran utama, yaitu sebagai mesin untuk pergerakan orang dan atau logistik barang. Transportasi terbagi menjadi 3, yaitu darat, laut, dan udara. Kereta api menjadi salah satu transportasi darat yang sering digunakan. Kereta api memiliki peranan dalam dunia logistik, seperti sarana transportasi manusia, pelayanan moda kereta api, dan penunjang kegiatan distribusi barang. Sekian presentasi artikel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.